Kamu boleh menganggur. Ya, benar. Tapi, kamu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi, kapan sebenarnya kita boleh nganggur? Apakah ada momen di mana kita bisa diterima kalau diri kita berhenti bekerja? Nah, daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke alasan pertama. Alasan pertama yang ngebolehin kamu buat nganggur adalah kalau kamu punya banyak uang pribadi. Maksudnya, kamu harus benar-benar punya duit yang bikin kamu gak peduli sama gaji bulanan. Ini bukan soal punya sedikit tabungan atau punya gaji gede sementara aja loh. Ini tentang punya kekuatan finansial yang cukup buat kamu merasa aman, tenang, atau bahkan kalau kamu memutuskan untuk gak kerja seumur hidup. Kalau kamu bisa bangun tidur tanpa memikirin cicilan, bayar tagihan, atau uang makan besok, artinya mungkin kamu bisa punya kebebasan buat gak kerja. Tapi, jujur aja, berapa banyak sih dari kita yang bisa kayak gitu? Kalau tabungan kamu cuma bisa bertahan beberapa bulan, atau cuma cukup buat gaya hidup hemat banget, ya mendingan pikir 2 kali buat nganggur. Karena guys, kenyataannya harga barang itu terus naik dan hidup tanpa pemasukan itu berat. Kalau nggak ada strategi keuangan yang kuat, kamu bisa kehabisan uang sebelum sempat nikmatin hidup. Dan ada satu lagi, orang yang benar-benar kaya, mereka punya rutinitas, punya kegiatan yang bermakna, bahkan tanpa bekerja secara resmi. Mereka nggak cuma leha-leha aja. Jadi kalau kamu punya uang tapi cuma buat tidur-tiduran, ya bersiap-siap aja jadi kaya sementara. Alasan kedua ini klasik, tapi nggak banyak yang mau ngomong jujur, yaitu orang tua kaya dan punya warisan yang banyak. Kalau kamu tumbuh di keluarga yang memang tajir melintir, kamu mungkin bisa lepas dari tuntutan bekerja. Tapi, saya ingin menyadarkan kalian akan 2 fakta. Pertama, kalau kamu hidup dari uang orang tua, secara nggak langsung, kamu sebenarnya masih bergantung dan hidup di bawah bayangan mereka. Kamu nggak benar-benar mandiri. Dan yang kedua, warisan nggak akan bertahan selamanya kalau nggak dikelola dengan baik. Warisan besar memang bikin kamu punya pilihan, tapi ini juga berarti kamu punya tanggung jawab buat ngejaga dan ngembangin kekayaan itu. Kalau kamu salah kelola, ya udah deh, siap-siap aja jadi miskin mendadak. Banyak kok kasus kayak gitu di luar sana. Jadi, kalau kamu nganggur karena mengandalkan warisan orang tua, mending kamu juga mulai belajar cara mempertahankan apa yang sudah dikasih. Alasan ketiga ini mungkin lebih sensitif. Kalau kamu memiliki cacat fisik atau sedang mengalami sakit parah, maka kamu punya alasan kuat buat nggak kerja. Tapi jangan salah, kita hidup di era di mana banyak orang dengan disabilitas berhasil menjadi sosok inspiratif dan produktif. Jadi, punya keterbatasan fisik bukan berarti nggak bisa berkontribusi sama sekali. Namun, kalau kondisi kamu memang sangat serius sampai benar-benar menghambat aktivitas, ya itu lain cerita. Dan bagi kalian yang merasa relate dengan alasan ini, yang penting adalah fokus ke perawatan diri. Jangan sampai ada rasa minder atau merasa rendah diri karena tidak mampu bekerja. Dunia ini luas dan setiap orang punya cara berkontribusi yang berbeda. Alasan keempat, ini mungkin bakal memicu perdebatan, yaitu nganggur karena kamu nggak punya rasa malu atau punya gangguan mental. Mungkin beberapa orang bakal tersinggung dengan alasan ini. Kalau kamu nggak punya rasa malu, cuek aja hidup rumah sama orang tua, atau bahkan jadi beban keluarga, ya silakan nganggur. Nggak peduli dibicarain tetangga, nggak peduli pandangan orang, ya udah. Kalau kamu nggak masalah dicap beban, ya nggak ada yang bisa larang. Dan jika kamu punya masalah mental atau bahkan gila yang menyebabkan kamu tidak bisa bekerja layaknya orang pada umumnya, kamu boleh kok menganggur dan kemungkinan hidupmu akan terjamin di rumah sakit jiwa. Alasan kelima ini mungkin terdengar konyol, tapi kalau kamu masuk penjara, ya otomatis kamu bisa nganggur. Di penjara, kamu nggak perlu repot mikirin makan atau tempat tinggal. Semua sudah disediakan. Tapi mari kita jujur, siapa yang mau hidup seperti itu? Masuk penjara mungkin membuat kamu terbebas dari tuntutan pekerjaan. Tapi harga yang harus kamu bayar jauh lebih besar daripada kebebasan finansial apapun. Jangan pernah berpikir ini pilihan hidup dan tetap patuhi hukum. Ini sebenarnya pengingat buat kita semua. Kalau hidup sudah sulit, jangan ditambah sulit dengan masalah hukum.
Lanjut ke alasan keenam yang mungkin bisa diterima, yaitu kalau kamu sudah lansia atau masih sekolah. Lansia mungkin karena tubuh sudah gak sekuat dulu atau kesehatannya sudah menurun, ya mereka punya alasan kuat buat beristirahat. Tapi kalau kita perhatikan, banyak lansia di luar sana yang masih aktif melakukan kegiatan produktif, entah itu berkebun, ikut organisasi, atau masih bekerja. Jadi, kalau lansia pun masih banyak yang mau aktif, seharusnya kita yang lebih muda juga punya motivasi dan menyingkirkan gengsi. Jangan dulu memiliki standar gaji yang tinggi, padahal belum punya skill atau pengalaman yang memadai. Sementara, untuk yang masih sekolah, karena sesuai pasal 1 ayat 26 dan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jika umurmu belum 18 tahun, kamu belum bisa bekerja dengan pekerjaan yang berbahaya atau beresiko. Walaupun kenyataannya, banyak yang masih di bawah 18 tahun sudah mendapatkan penghasilannya sendiri. Salah satunya yang menjadi content creator. Jadi, kalau umurmu belum 18 tahun, kamu boleh banget untuk menganggur. Dan alasan terakhir, mungkin ini alasan yang nggak bisa dibantah, yaitu kalau kamu sudah meninggal. Kamu jelas nggak perlu kerja lagi. Ini adalah alasan pamungkas. Pada akhirnya, kita semua akan menghadapi momen ini. Jadi, sebelum kita sampai ke tahap ini, gunakan waktu sebaik mungkin. Boleh memikirkan akhirat, tapi jangan mengabaikan dunia. Nah, itulah 7 alasan kenapa seseorang bisa nganggur atau bahkan boleh nganggur jika memenuhi syarat-syarat ini. Jadi, sekarang tanyakan pada dirimu, temanmu, saudaramu, atau anakmu. Apakah kamu punya banyak uang? Apakah orang tuamu kaya atau banyak warisan? Apakah kamu cacat fisik atau sakit parah? Apakah kamu tidak punya malu atau gila? Apakah kamu sedang dipenjara? Apakah kamu sudah lansia atau bahkan masih sekolah? Dan yang terakhir, apakah kamu sudah meninggal? Jika semua jawabanmu adalah tidak, berarti selamat. Anda tidak lolos menjadi pengangguran. Selamat bekerja. Share video ini ke teman, saudara, adik, kakak, atau anakmu yang menganggur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.